Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tani. Di pagi yang cerah ini sengaja kita menayangkan tabu lampot pokat ya. Tabu lampot pokat yang rata-rata sudah di atas 1 tahun umurnya. Kecuali yang ini baru 6 bulan. Ini jenis kelut ya. Ada beberapa jenis di sini yang memang sengaja ya, ingin kita buahkan di dalam pot. Namun berkaitan dengan ini banyak orang yang memberikan suatu pertanyaan. Seringkali ketika membuahkan pokat di dalam pot ini selalu terkendala di pertumbuhan ya, artinya di pertumbuhannya tidak maksimal. Tentu hal ini diakibatkan ada beberapa hal, salah satunya media tanamnya ya, ataupun tanahnya. Dalam video ini bisa dilihat kita punya hanya di pot ya 50 kali 60, tapi bisa dilihat pertumbuhannya rata-rata umur setahun. Bisa dilihat ya, artinya kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ini sangat subur ya, ini sangat subur. Ini pokat malama. Ini juga pokat malama yang ini pink curtain. Kembali kepada pokok utama tadi, bahwasanya dalam kitab budidaya tabu lampot untuk pokat yang perlu digarisbawahi adalah media tanamnya ya, media tanamnya. Banyak kadangkala di antara kita hanya mengikuti hobi sehingga dalam membuat tabu lampot ini ya memilih media tanamnya kadangkala salah, artinya media tanamnya tidak pas sehingga pertumbuhan tidak maksimal ya. Pertumbuhan tidak maksimal yang menyebabkan tentunya mengalami hambatan ya dalam kaitannya untuk budidaya pokat di dalam pot. Hal pertama yang perlu diperhatikan ya tentunya media tadi. Media harus poros ya, karena pokat ini tidak mau terlalu padat yang menyebabkan drainase air itu akan terhambat dan terlalu lama sehingga menjadi busuk akarnya. Karena jenis pokat ini memang tidak suka yang air itu terlalu lama tergenang ya, ataupun menyimpan lama di tanah, maka akan menyebabkan busuk ya. Campuran media yang baik untuk pokat ini yaitu 3 kompos. 3 kompos, saya ulangi ya, 3 kompos ini bisa dari kompos alami, mungkin dari dedaunan yang sudah dilapukkan, atau bisa juga dari kohe yang sudah difermentasi ataupun mungkin sudah didinginkan ya. Baru 2 tetap juga dia sekam padi ya, 2 sekam padi ya, dan 1 bahagian kohe yang belum jadi tanah ya, artinya sudah didinginkan tapi belum jadi tanah ya, artinya 3, 2, 1 ya, 3 kompos, 2 sekam padi, dan 1 kohe yang sudah didinginkan tapi belum menjadi tanah ya. Cukup hanya dengan 3 campuran ini, baru tinggal pemupukan perharinya itu. Maka kalau kita di sini kita buat hanya pemupukan ini, kita buat 1 bulan sekali, cukup hanya dengan
2 sendok makan. Nah, dalam pemupukan ini juga perlu diperhatikan. Sering kadang-kala kita salah ya. Kalau masih fase pertumbuhan seperti ini ya, kalau masih fase pertumbuhan seperti ini, tentunya dia butuh N yang tinggi. Ya, salah satu contohnya kalau kita mau pakai NPK ya, atau pupuk majemuk, itu ambil yang 2577 ya, 2577. Tapi kalau sudah masuk fase ya seperti ini di atas 1 tahun, maka boleh kita tukar dengan NPK 1616 ya, 16 artinya 16 3 kali. Ini untuk pohon yang sudah dewasa, karena dia butuh yang keseimbangan. Nah, ketika kita menginginkan juga untuk berbuah, maka lihat dulu dalam kita memberikan asupan yang untuk pupuk yang untuk pembuahan. Kita lihat dulu daunnya harus daun tua, ujungnya seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini, dia sudah agak mengecil seperti ini. Nah, ini sudah bisa dibuahkan. Artinya kita boleh masukkan pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi ataupun P-nya tinggi, tambah K ya, buat 3:1 ya, 3:1 ya, diberikan saat utamanya awal musim kemarau, jangan pas musim hujan. Nah, dengan adanya kita menerapkan seperti ini, tentunya kebutuhan daripada tabulam pokat ini bisa terpenuhi ya, bisa terpenuhi. Kadangkala dia mau berbuah, tapi ketika pohonnya rusak ataupun mau mati ya, ini juga artinya buah yang sia-sia ya, artinya tidak maksimal. Jadi kita menginginkan kalau bisa pertumbuhannya maksimal, tapi dia juga buah. Mungkin tips dalam kita budidaya pokat di dalam tabulam pot ini hanya ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.